dengan dua lagi syarat. Syarat pertama, yang bersangkutan adalah harus masuk dalam DTSN Desil 1, Desil 2. Syarat kedua adalah mereka yang penghidupannya itu sangat bergantung dengan tanah. Berarti adalah petani dan buruh tani. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan kabinetnya untuk membagikan tanah kepada 1 juta penduduk melalui program reforma agraria. Menteri ATR atau BPN Nusron Wahid pun membeberkan syarat bagi warga yang berhak menerima tanah dari program tersebut pada Senin 24 November. Syarat pertama, yang bersangkutan harus masuk dalam DTSEN Desil 1 dan Desil 2. Nusron mengungkap pihaknya akan berkoordinasi dengan Kemenko Pemberdayaan Masyarakat agar program ini bisa mengentaskan kemiskinan ekstrim, terutama di Desil 1 dan Desil 2. Syarat kedua adalah mereka yang penghidupannya sangat bergantung pada tanah, yakni petani dan buruh tani. Kemudian, jika lokasi reforma agraria tidak ada masyarakat yang memenuhi syarat tersebut, maka akan dilakukan migrasi. Jadi Bapak saudara sekalian, ini menjalankan Inpres 08 tahun 2025 bahwa di dalam Kementerian ATR BPN memang mempunyai kewenangan untuk menetapkan objek tanah yang digunakan untuk reforma agraria. Kemudian dari hasil koordinasi ini kami tadi memfokuskan supaya tanah-tanah yang sudah ditetapkan menjadi objek reforma agraria maupun yang akan ditetapkan menjadi objek reforma agraria maupun yang berpotensi akan ditetapkan menjadi objek reforma agraria itu bisa matching, bisa koheren, bisa sejalan dengan kepentingan program pemberdayaan masyarakat dan program pengentasan kemiskinan ekstrim, terutama yang masuk dalam data terpadu sosial ekonomi nasional masuk di Desil 1 dan Desil 2. Kalau kita mengacu pada Perpres 62 tahun 2023 tentang gugus tugas reforma agraria, selama ini memang subjek penerima reforma agraria itu kriterianya baru satu, yaitu masyarakat yang tinggal di sekitar objek tanah tersebut. Nah, kali ini akan kita lengkapi dengan dua lagi syarat. Syarat pertama, yang bersangkutan adalah harus masuk dalam DTSN Desil 1, Desil 2. Syarat kedua adalah mereka yang penghidupannya itu sangat bergantung dengan tanah. Berarti adalah petani dan buruh tani. Yang nomor 3, manakala di lokasi tersebut kriteria 1 dan 2 tadi tidak ada, maka bisa dilakukan migrasi dari daerah sekitar untuk bisa mendapatkan akses tersebut. Tetapi tetap mengutamakan yang masyarakat sekitar tanah tersebut. Nah, dengan tadi menjawab apa yang di concernnya Pak Menko, di mana peta tanah yang bisa dijadikan objek reforma agraria sebagian besar di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, ya kan? Sementara penduduk yang masuk Desil 1, Desil 2 mayoritas adanya di Pulau Jawa. Sehingga secara peraturan yang memungkinkan ada proses transmigrasi. Nah, nanti kita selanjutnya akan koordinasi dengan Kementerian Transmigrasi untuk mengimplementasikan program masalah ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.